Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinati. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun fi'il, kata kerja, dapat diketahui ciri-cirinya dengan lapas qad, sin, saufa, dan ta yang berharokat sukun. Maknanya ditujukan kepada seorang perempuan. Adapun huruf, kata bantu, adalah kata yang tidak bisa dimasuki alamat isim dan alamat fi'il. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari alamat isim. Sama seperti alamat isim, alamat fi'il, sama seperti isim, fi'il itu juga dapat diketahui dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat maknanya. Cara yang pertama, melihat maknanya. Ketika kita mendapatkan satu kalimat atau suatu kalimat, misalnya kataba. Kataba, kita cari di kamus. Oh, ternyata artinya adalah menulis. Menulis itu merupakan kata kerja. Nah, karena dia kata kerja, maka dia bisa dimasukkan dalam kategori fi'il, kata kerja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan melihat ciri-cirinya, tanda-tandanya. Sama seperti isim. Sebelumnya, isim dilihat dari segi maknanya, dia bisa dikatakan isim. Yang kedua, dia dikatakan isim dengan melihat ciri-ciri dan tanda-tanda isim. Sekarang, kita dapat mengetahui fi'il sama dengan dua cara juga. Yang pertama melihat maknanya, yang kedua dengan mengetahui alamatul fi'li. Alamat fi'il kata kerja. Alamat fi'il, alamat kata kerja yang pertama sesuai dengan kaidah nahwu adalah qad. Qad di situ maknanya sungguh. Qad di situ menjadi alamat fi'il yang mana kalimat fi'il, kata fi'ilnya adalah fi'il madhi. Qad apabila dimasuki fi'il madhi, qad kalimat setelahnya kalimat fi'il madhi itu maknanya dua. Yang pertama, litaqribil fi'li minal hal. Untuk menjelaskan pekerjaan yang sebentar lagi akan terjadi. Contohnya, qad qamatis shalah. Di saat orang mengumandangkan iqamat, qad qamatis shalah. Kalau kita lihat dari segi artinya, qamat itu adalah fi'il madhi. Tapi secara realita, apakah sholat telah dilaksanakan? Dilihat dari faktanya, masih iqamat, belum lagi dimulai sholat berjamaah. Tapi sebentar lagi akan dilaksanakan sholat berjamaah. Meskipun menggunakan fi'il madhi, yang seharusnya kaidah asalnya adalah makna telah terjadi pelaksanaan sholat, akan tetapi ketika dimasuki qad sebelumnya ada kalimat qad, maka maknanya litaqribil fi'li minal hal, artinya menunjukkan sebuah perbuatan yang sebentar lagi akan terjadi tapi belum terjadi. Yang kedua maknanya apabila qad setelahnya adalah fi'il madhi, litahqiq, menunjukkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya, qad farihal muslimun, sungguh kaum muslimin telah mendapatkan kebahagiaan. Artinya memang benar-benar kaum muslimin saat itu berbahagia. Itu qad apabila dimasuki fi'il madhi. Sekarang qad dimasuki fi'il mudhari'. Artinya setelah kalimat qad ada fi'ilnya fi'il mudhari'. Maknanya sama, ada dua. Yang pertama litahqiq. Artinya menunjukkan sama seperti yang di atas, benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Qad ya'lamullahu a'malakum, sungguh Allah mengetahui semua amal perbuatan kalian. Itu contoh yang litahqiq.
Contoh yang lit taklil, makna yang kedua yaitu lit taklil. Innal kadzuba qad yasduqu. Sesungguhnya seorang pendusta itu terkadang berkata benar. Nah, qad di situ diartikan terkadang. Kalau lit tahqiq diartikan sungguh benar ada atau sungguh benar-benar terjadi. Itu alamat yang pertama untuk bisa dikatakan fi'il, kata kerja. Nah, ciri yang kedua yaitu sin dan saufa. Setelahnya ada kalimat fi'il mudhari'. Maknanya lil istiqbal, makna akan datang. Contohnya, sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang yang kurang akalnya. Itu contoh sin. Contoh yang saufa, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak kalian akan mengetahui. Ada perbedaan sin dengan saufa. Kalau sin rentang waktunya lebih pendek, sedangkan saufa rentang waktunya lebih panjang. Apabila kita kaitkan dengan makna lainnya, kalau sin di situ masih terjadi di alam dunia. Artinya kejadiannya insya Allah tidak sampai di alam akhirat. Adapun kalau menggunakan lapas saufa, itu akan merasakan kejadian tersebut atau perbuatan tersebut akan terjadi ketika mereka berada di negeri akhirat. Artinya setelah mereka wafat, meninggal, baru mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau memakai sin itu rentang waktu dunia. Adapun memakai saufa itu rentang waktu di akhirat. Artinya akan mengalami perbuatan tersebut, akan terjadi perbuatan tersebut ketika di negeri akhirat. Alamat yang selanjutnya yaitu ta'ut ta'nits as-sakinah. Itu terbalik ya. Seharusnya fi'il madhi dulu baru dimasuki ta'ut ta'nits as-sakinah. Qamat Hindun. Hindun telah berdiri. Hindun telah berdiri. Telah berdiri kalau kita lihat di kamus, qamat itu artinya berdiri. Ketika dimasuki ta'ut ta'nits as-sakinah berarti seorang perempuan yang telah berdiri yang bernama Hindun. Dari mana tahu bahwa itu fi'il? Karena dia dimasuki ta'ut ta'nits as-sakinah. Kalau dilihat dari segi ilmu nahunya. Tapi kalau dilihat dari segi maknanya, lihat kamus. Qoma di situ apa? Oh, maknanya berdiri. Oh, berarti dia adalah kata kerja. Jadi ada dua cara ya kesimpulannya. Mengetahui maknanya melalui kamus atau melalui kaidah nahu. Sedangkan huruf kata bantu itu alamatnya selain dari alamat fi'il, selain dari alamat isim. Kata bantu. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kata bantu adalah kata yang mempunyai makna, tapi maknanya tidak jelas bagi lawan bicara apabila tidak dikaitkan atau tidak dimasukkan kalimat atau kata yang lain. Contohnya ke di situ mempunyai makna, tapi maknanya tidak sempurna, tidak jelas bagi lawan bicara kecuali ditambahkan ke sekolah. Ketika ditambahkan ke sekolah, maka lawan bicara akan paham maksud ke di situ tujuannya adalah ke sekolah. Coba kalau dihapus sekolahnya ke, maka kata tersebut tidak sempurna maknanya bagi lawan bicara. Itu melihat dari segi maknanya. Adapun melihat dari segi kaidah nahunya, huruf tidak bisa dimasuki alamat isim dan alamat fi'il. Jadi masing-masing punya ciri dari segi kaidah nahu. Baik, wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.